Banyak factory merasa problem output itu kurang karena operatornya kurang cepat. Padahal seringkali masalah sebenarnya itu ada di line balancing. Ada proses yang terlalu berat, ada proses yang terlalu kosong, dan akhirnya bottleneck muncul setiap hari. Akibatnya, output tidak stabil, waiting di mana-mana, overtime naik, operator cepat lelah, dan efisiensi sulit naik. Kita bahas lebih detail dalam video saya ini untuk mengetahui bagaimana line balancing itu bisa membantu proses produksi dan efisiensi. Welcome to Dr. Kaizen channel, Lean and Project Improvement. Don't forget to subscribe. Subscribe is free. Hari ini kita bahas kenapa line balancing sangat penting di footwear manufacturing. Karena di pabrik sepatu, satu proses lambat sedikit saja, impact-nya bisa ke seluruh line. Apa itu line balancing? Line balancing artinya membagi pekerjaan supaya beban kerja antar proses itu seimbang. Tujuannya bukan untuk membuat operator sibuk, tapi lebih membuat flow-nya stabil. Ya. Contoh nyatanya begini kalau line balancing itu. Kalau misal contoh sewing kerjanya berat banget, kemudian assemblingnya pasti nunggu kan? Pasti nunggu. Kemudian proses sebelumnya itu terus ngisi. Sedangkan sewingnya makannya nggak banyak. Kesananya jadi kurang. Yang di sana menunggu, yang di sini proses terus, akhirnya WIP-nya numpuk. Nah, itulah gambaran dari line balancing yang maksudnya yang tidak balance. Ya, itu gambarannya. Terus apa ciri-cirinya sebuah line atau sel itu tidak balance? Biasanya line yang tidak balance itu punya tanda tanya seperti ini. Yang pertama, ada operator sangat sibuk banget. Ya, dari satu kelompok tim itu ada operator yang sibuknya kurang, bukan main. Pokoknya sampai enggak ini. Terus yang kedua, ada operator banyak nunggu. Jadi di samping temennya yang lagi sibuk itu ada selang beberapa orang itu ada yang bengong. Nah itu juga, ya ciri-cirinya gitu. Kalau teman-teman ke produksi proses terus lihat, oh di situ ada yang sibuk banget, terus sebelahnya itu ada yang bengong, di situ ada operator nunggu. Berarti itu line balancingnya ada masalah. Terus WIP numpuk di titik tertentu, di sini ada, di sana ada, di sini ada lagi. Nah itu juga line balancingnya ada masalah dengan ciri-ciri ada WIP tadi. Terus bottleneck selalu muncul di proses yang sama. Nah, pagi di situ, selang beberapa jam di situ terus. Terus nggak pindah-pindah itu penumpukan itu ya di situ terus. Nah, di situ juga itu berarti bottleneck ada di situ, berarti itu memang ada ketidakseimbangan di antara sebelum proses tersebut dan sesudahnya. Terus outputnya gimana? Outputnya itu naik turun. Outputnya naik turun. Nah, di situ masalah juga. Nah, dan menariknya, semua masalah yang saya cerita itu dianggapnya normal. Nah, itu masalah. Ya, masalahnya di situ. Oke, penyebab line balancing gagal itu seperti apa? Oke, sebenarnya gini, semua pabrik itu pasti punya IE. Data cycle time-nya pasti diambil. Dan punya data cycle time. Tapi, kenapa line balancing tetap tidak bisa berjalan dengan baik? Karena data cuma jadi data. Data cuma jadi pajangan, tidak digunakan, tidak dipahami. Gitu. Nah, itu masalahnya. Jadi tidak dikompar dengan aktualnya bagaimana. Oke. Nah, penyebab yang pertama itu dari sisi manajemen tadi saya sampaikan. Penyebab yang pertama di eksekusi, di produksinya apa?
skill operatornya beda-beda. Di footwear yang paling mempengaruhi itu adalah skill operator. Ya. Ini orang hari ini si A masuk kerja, bagus outputnya. Begitu dia besok nggak masuk diganti orang lain, line itu langsung jebret, susah banget outputnya. Nah itu sama seperti itu. Jadi skill operator yang berbeda mempengaruhi output dan bisa membuat line balancingnya gagal. Yang kedua, layoutnya nggak support. Layout itu yang dimaksud, jangan bayangkan sebuah tim besar, layout yang besar dari input sampai itu, enggak. Layout yang dimaksud itu simple. Ini sebuah proses, itu pun punya layout. In di mana, alat di mana, out di mana. Ya, itu layout. Layout dalam layout kerja. Ya. Kemudian standar work tidak stabil. Ya, cara kerja operator tadi beda-beda, ya. Maka otomatis cara kerja beda, cycle time-nya jadi beda. Ya, tadi saya ngomong skill operator, skillnya beda, kecepatannya pasti beda. Nah, ini bicaranya ada cara kerjanya, bukan skillnya. Skillnya sama, tapi cara kerjanya beda. Itu pun bisa beda cycle time. Ya. Yang keempat, target terlalu dipaksa. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah semua proses dipaksa jalan cepat. Ya, padahal bottleneck-nya belum diselesaikan. Pokoknya mandornya itu ngomong, ayo cepat outputnya. Ya. Tapi ada beberapa proses, ya, si A, si B, si C itu nggak diselesaikan outputnya, bottleneck-nya, masalahnya. Jadinya ya minta cepet ya cepet doang mintanya, tapi nggak diberesin di mana yang beres, yang butuh disolusikan gitu. Oke, kalau line-nya itu tidak balance, buruk line balancing-nya, mungkin bukan hanya masalah output yang terdampak nantinya. Apa saja? Overtime. Paling langsung kerasa itu adalah overtime. Langsung harus lembur. Kenapa? Karena jadwal ekspor, pengiriman ke customer itu tidak bisa digeser. Patoknya udah dikunci, jebret. Nah, di sini kalau outputnya makin mepet, ya nggak bisa, ini tetap di sini aja. Ini yang harus nambah supaya tambah besar outputnya. Akhirnya apa ini? Caranya nambah jam kerja, operator ditambah, jam kerja ditambah. Nah, itu. Kalau nggak ditambah operatornya, jam kerjanya ditambah. Jam kerjanya ditambah, yang capek siapa? Operatornya. Nah, dampak yang kedua, operatornya capek. Kelelahan. Nah, ini dampak efek domino loh. Jadi pertama overtime. Karena overtime banyak, operatornya kelelahan. Karena operatornya kelelahan, kerjanya jadi nggak fokus. Karena kerjanya jadi nggak fokus, kualitasnya sering melencong-melencong. Ya, melencong-melencong. Ya, nah, kemudian akhirnya waiting meningkat. Maksudnya waiting meningkat mana? Yang bottleneck-nya itu tadi udah kecapean, kualitasnya melencong, proses setelahnya banyak berhenti, waiting, gitu ya. Nah, kemudian karena di sananya waiting, tadi gambaran saya yang sebelumnya pasti WIP-nya banyak. Oke, WIP-nya banyak, numpuk. Nah, akhirnya dengan kondisi kayak gitu, productivity-nya gimana? Otomatis. Jadi turun, sulit naiknya produktivitasnya. Gitu. Nah, kadang factory itu merasa manpower-nya kurang. Langsung tambah. Padahal problem sebenarnya ada di flow-nya. Loh Pak, kalau saya nambah 1 orang, ini kan tadi bottleneck, saya tambahin dulu aja itunya. Terus nanti jadi balance. Bagaimana? Boleh.
Karena sebenarnya tujuan nambah orang itu untuk membubarkan bottleneck. Jadi kan bottlenecknya yang disolusikan, sehingga flow-nya lancar. Itu boleh. Tapi kalau misalkan nambah orang, tapi nggak tahu orang itu mau ditaruh mana, pokoknya sel sana itu tambahin 2 orang. Oke, saya dapat 2 orang, saya sebagai mandor, misalkan mandor sel yang menerima 2 orang. 2 orang ini mau tak taruh di mana? Kerjanya apa? Terus kalau nambah orang, mejanya mana? Space-nya sudah ada belum? Karena nambah orang itu bukan hanya modal orang. Ketika kita nambah orang, kita harus memberi 1 tempat, 2 alat. Itu harus diingat juga. Ya, orang tidak hanya orang kerja pakai tangan tok, nggak mungkin. Orang kerja di sepatu itu pasti ada alat dan ada tempat. Jadi ada orang, ngasih orang itu nggak hanya ngasih orang, tapi tempat dan alatnya mana, gitu. Itu juga harus ini berurutan atau jadi satu paket, ya. Oke, cara memperbaiki land balancing. 1, land balancing yang baik biasanya dimulai dari hal sederhana saja, nggak usah macem-macem, nggak usah yang ribet-ribet. 1, apa? Observasi land langsung. Jangan katanya lagi. Sebagai mandor, sebagai problem solver, Anda kalau ngomong mau nyelesain land balancing, nggak ada kata lain selain lihat langsung di lapangan, tidak ada kata lain. Pakai video, Pak, pakai video. Bisa, kalau hanya untuk ambil time study. Tapi kalau mau ngelihat situasi keseluruhan, nggak bisa. Ya, itu 1. Yang kedua time study, ya tadi saya sudah bilang time study dulu. Terus setelah time study kan disusun tuh angkanya. Nah, bottleneck-nya di mana? Oh, di sini, di sini, di sini. Oke, setelah didapetin bottleneck-nya ini, kemudian coba diatur ulang pembagian kerjanya gimana. Ya, redistribute workload-nya. Nah, setelah itu improve layout-nya. Setelah dibagi, otomatis kan kalian kan butuh di relayout lagi, workload-nya udah berubah. Berarti sampai sini di mana, sampai sini di mana itu. Kemudian layout. Baru setelah jadi semuanya, baru di SOP, standar kerja baru berarti. SOP-nya dibenerin. Setelah itu, apa yang antisipasi yang harus dilakukan? Multi skill. Multi skill itu menjadi poin penting untuk bisa konsisten land balancing. Karena kalau operatormu nggak multi skill, ada satu yang skillnya nggak bisa di cover orang lain, kamu kebingungan dan itu nggak land balance lagi. Ya, oke. Kuncinya bagi leadershipnya, tolong adalah jangan langsung tambah manpower. Lihat dulu flow prosesnya, ya. Oke, land balancing bukan membuat semua orang kerja lebih keras, bukan. Tapi membuat aliran kerja lebih sehat, lebih ngeflow, irama kerjanya lebih enak. Karena factory yang stabil itu adalah yang flow-nya stabil. Kalau Anda berada di ujung land, ngelihat setiap berapa detik keluar, setiap berapa detik keluar, setiap berapa detik keluar, setiap berapa detik keluar, lancar, terus Anda lihat setiap operator proses tag bareng, atau paling enggak itu enggak, jedanya enggak panjang banyak, itu berarti land balancing berhasil. Ya. Di tempat kalian, problem land balancing paling sering terjadi di area mana? Cutting, sewing, atau assembling, atau di mana? Tulis di komentar.